Wah, meriah sekali ya, kayaknya orang kaya atau terpandang. Kok masih mau datang berdoa ke sini? Mungkin ada masalah yang susah diungkapkan. Hidup orang kaya itu, kita nggak ngerti. Murid Cheng Wenjing, mohon petunjuk Buddha, agar segera bisa berkumpul dengan ayah. Jingjing, ayah akan memperlihatkan sulap untukmu. Tada, Patung Dewi Kuan Im ini, ayah yang buat sendiri untukmu. Semoga melindungi Jingjing kita. Selamat sentosa seumur hidup, sehat walafiat. Ayah pasangkan untukmu. Terima kasih ayah, aku pasti akan memakainya setiap hari. Aduh, tasku. Tolong, Mas. Tolong bantu saya. Uang di tas itu untuk biaya pengobatan suamiku, anakmu. Saya yang jaga. Berdiri. 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 Jingjing. 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 Mas, apa kamu lihat anak saya? Tingginya segini. Kepang 2. Pakai baju motif bunga. Nggak lihat. Terima kasih. Mas, apa kamu lihat seorang anak perempuan? Tingginya segini. Kepang 2. Pakai baju motif bunga. Nggak. Jingjing. 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 Direktur Cheng, ketemu. Kami konfirmasi lewat tes DNA, He Dashan, dari desa Hengshan, adalah ayah kandung Anda. Bagus sekali, Lin Wei. Sumbang 10 juta ke kuil ini, untuk menyepuh ulang patung Buddha. Direktur Cheng, Bapak tua yang sedang memungut barang bekas di depan itu adalah ayah Anda. Orang lain pulang kampung dengan penuh kemewahan. Direktur Cheng, Anda memiliki aset miliaran, dan mendirikan grup Cheng sendiri, kenapa? Harus berpakaian seperti ini? Aku sudah terlalu sering melihat kejahatan manusia, meskipun dia ayah kandungku, tapi ada jarak 20 tahun di antara kami. Menyembunyikan identitas, baru bisa melihat ketulusan hati. Kalau ada keadaan apapun, tekan tombol di samping. Aku akan segera datang dengan tim pengawal. Sini, aku pasangkan untukmu. Cantik sekali. Rupanya dia sudah punya anak baru. Hah? Kamu lagi, si kakek ini. Jauh-jauh dari anakku. Bukan begitu. Kamu salah paham. Aku cuma terlalu rindu pada anakku, waktu dia hilang dulu. Umurnya sekitar segini. Ketemu orang gila. Ayo kita pergi. 20 tahun? Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Jingjing. Apakah kamu masih ada di dunia ini? Bagaimana kabarmu? Ayah. Kamu Jingjing? Kalung Dewi Kuan Im ini? Patung Dewi Kuan Im ini, dibuat sendiri oleh ayah untukmu, agar melindungi Jingjing kita. Selamat sepanjang hidup, tidak sakit tidak celaka. Apa aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar Jingjing? Hana. Jingjing. Jingjing. Kamu kemana saja? Aku sudah mencarimu 20 tahun. Merindukanmu 20 tahun. Jingjing. Biar ayah lihat.
Air mata dan penderitaannya cukup nyata. Tapi belum cukup untuk membuatku melihat siapa dia sebenarnya. Jingjing. Rumah ini agak berantakan. Tapi jangan khawatir, besok ayah ajak kamu ke pasar, beli beberapa barang, dijamin, kamu akan tinggal dengan nyaman. Tidak punya uang untuk hidup, tapi punya uang untuk mencariku. Apa aku sepenting itu di hati ayah? Oh iya, Jingjing, bagaimana kamu hidup selama 20 tahun ini? Oh, aku? Setelah diculik, aku sakit parah. Mereka menganggapku merepotkan, lalu membuangku di pinggir jalan. Aku juga tidak bisa menemukan jalan pulang, jadi terpaksa mengembara kemana-mana. Sekarang dapat kerjaan sebagai tukang kebersihan, cukup untuk bertahan hidup. Kamu tunggu dulu di sini. Tunggu aku kembali. Ternyata benar. Tidak ada yang butuh keluarga yang terlunta-lunta. Lebih baik aku pergi saja. Jingjing. Kalian ini? Kamu pasti putri Pahe, ya? Wah, Cantik sekali. Ayo, ini sedikit hadiah dari Paman Jiang. Buat jaga-jaga kesehatmu. Jingjing, lihat apa yang Paman Chen bawakan untukmu. Ini daging asap buatan tahun lalu. Enak banget. Lihat kamu kurus sekali. Pasti bertahun-tahun makan tidak teratur. Sudah lama tidak ada yang peduli seperti ini. Ah, sebenarnya aku tidak perlu. Aduh, Jingjing, kamu terima saja. Mereka berdua adalah teman lama, yang biasa mengumpulkan barang rongsokan bersamaku. Kalau kamu merasa kerja sebagai tukang kebersihan terlalu berat, pulang saja ke rumah. Ayahmu ini sanggup menghidupimu seumur hidup. selama bertahun-tahun ini, orang-orang di sekitarku hanya memperhatikan kekayaan dan statusku. Tidak ada yang bertanya apakah aku menderita atau tidak. Hanya ayah yang bertanya apakah aku lelah atau tidak. Bagaimana bisa aku meragukan cintanya? Ayah, maafkan aku. Aduh, minta maaf apa lagi? Kamu bisa kembali, itu sudah lebih dari cukup. Kamu ini ngapain? Cepat bangun. Ayah, maafkan aku. Aku membohongimu. Aku sama sekali bukan tukang kebersihan. Sebenarnya aku adalah. Sebenarnya aku. Oh ya Laohe, hari ini kan acara bulanan cucumu. Hah? Iya. Ayahku mana punya cucu. Ah, Jingjing ya. Hari ini anaknya Tianlei ulang bulan, di ujung timur desa lagi ada acara bulanan. Tianlei itu siapa? Dia anak pamanmu. Pamanmu meninggal karena kecelakaan sejak dulu. Aku yang bawa dia pulang dan besarkan. Kalau dihitung, dia lebih muda setahun darimu, jadi adikmu. Adik? Kebetulan lewat acara bulanan ini lihat dia cuma kenal uang atau enggak. Terima kasih. Silakan masuk duduk. Aduh dasar kamu keras kepala. Kan udah bilang mau ajak kamu beli baju bagus di pasar. Kamu malah maksa pakai seragam kerja. Papa, bajuku ini masih baru kok, nggak murahan. Hanya dengan menanggalkan semua kedok yang mentereng baru bisa melihat ketulusan hati orang. Mertua, ibu mertua. Hei Dasan, baru dengar ada acara makan langsung datang kayak cium bau. Takut ketinggalan sesuap, ya? Kain dekil ini dari mana kali kotor kamu ambil? Pakai baju compang-camping gini. Mau jadi bahan tertawaan seluruh desa? Sendirian datang numpang makan aja belum cukup. Masih bawa tukang sapu jalanan. Kami ngadakan acara bulanan. Bukan acara makan gratis buat pengemis. Bukan begitu. Ini anak perempuanku. Jangan banyak omong. Hadiah bulanannya mana? Cih, Ini mah ngasih ke pengemis aja. Gelang emas sekecil ini, angin aja bisa terbangin. bukan. Harga emas tahun ini naik gila-gilaan. Aku ngumpulin rongsokan hampir setahun baru bisa beli satu gelang ini. Menurutku, kamu egois aja.
Seluruh desa siapa yang nggak tahu uangmu dipakai buat cari anak perempuanmu. Keksin, kami nikah ke keluargamu. Bener-bener sial 7 turunan. Ada orang sih, udah biasa miskin dan pelit. Hadiahnya aja murahan. Bos Zhang kasih gembok emas-emas murni, padat lagi. Lihat lagi hadiah dari mertuaku itu. Kayak sehelai rambut aja. Aku benar sembunyikan identitas. Jadi keluarga sama orang licik yang cuma cari muka ini, rugi besar, untungnya 0. Cuaca dingin begini, kok bawa bayi keluar? Papa Anda datang. Kenapa pada berdiri di sini? Lihat, ini hadiah bulanan ayahmu buat anakmu. Sekecil ini berani dikasih, ini jelas-jelas merendahkanmu. Papa, gelang ini cepat bawa pulang, aku nggak butuh. Tianlei ini nggak bantu ayah ngomong malah ngeremehin hadiahnya. Adik yang cuma lihat harta kayak gini benar-benar. Ayah, ngumpulin barang rongsokan susah banget, susah payah nabung sedikit uang. Masa bisa dihabisin buat ini? Uangnya disimpan aja biar bisa cari kakak ke tempat yang lebih jauh. Tianlei, ayahmu pelit ya udah. Kamu malah belain orang lain. Sudah hilang 20 tahun. Lagi pula bukan anak laki-laki. Ngapain dicari-cari? Tianlei ngelakuin ini. Pasti ada alasannya. Ini impian seumur hidup ayahku. Gelang ini nggak bakal bikin aku kaya raya tapi bisa bikin ayahku mewujudkan impiannya. Jadi, gelang ini nggak bisa aku terima. Aku salah sangka sama adikku. Tianlei. Hari ini cucuku yang pertama genap sebulan. Sebagai kakeknya, kewajiban yang harus dilakukan, tetap harus dilakukan lagi pula. Kakakmu dia sudah pulang. Barusan lupa bilang ke kalian. Ini anak perempuanku Jingjing. Kamu? Kakak Jingjing. Adik Tianlei. Kak, akhirnya kamu pulang. Ayah tangannya kedinginan di musim dingin, kulitnya terkelupas kepanasan di musim panas. Dia nggak pernah sekalipun menyerah mencari kamu. 20 tahun dia cari kamu. Mulai sekarang kita bareng-bareng rawat ayah dengan baik. Baik. Kukira apa sih barang berharga sampai Hedashan ngenanginnya bertahun-tahun, ternyata cuma tukang sapu jalanan. Bagus juga. Satu nyapu sampah, satu ngumpulin sampah. Cocok banget ya. Anak perempuan ini kayaknya di luar nggak bisa hidup, baru pulang minta ditanggung, minta biaya hidup ke orang tua. Hedashan ini. Sendiri aja miskinnya minta ampun, ditambah anak perempuan miskin, kayaknya bakal susah makan tiap hari. Ayah, kakak baru pulang, kamu jangan banyak omong. Kamu nggak berhak ikut campur omonganku. Banyak orang lihat lo, bukannya kamu paling gengsi. Aku nggak mau berantem sama kalian. Ayah, Kak. Ayo kita masuk makan. Ayo. Ayah, Kak, ini bukan tempat duduk kalian. Kalian cari tempat duduk lain. Ternyata dia tetap meremehkan kita. Ayo, ayah, kondisi ayah tidak baik, jangan duduk di tempat yang ada angin. Jingjing, dengarkan adikmu. Dia perhatian, tahu bagaimana merawat orang. Ternyata, aku yang terlalu menganggap buruk niat orang. Tianlei, cepat masuk. Anaknya nangis terus. Keksin sendirian tidak bisa menenangkannya. Baik, aku segera ke sana. Ayah, kakak, kalian duduk dulu ya, aku mau lihat anaknya. Cepat pergi. Cepat lihat. Lin Wei, segera siapkan uang tunai senilai 5 juta yuan, ditambah sertifikat rumah pemandangan sungai di pusat kota itu, antar ke keluarga Lu dalam 10 menit. Sepertinya orang-orang itu lolos ujian. Selamat, Direktur Cheng. Ayah, duduk. Direktur Wu, silakan duduk di tempat utama. Anda tamu yang paling terhormat. Kursi ini sudah dibersihkan untuk Anda. Dijamin bersih sekali. Pergi sana, jangan mengganggu pandangan Direktur Wu. Di sini jelas masih ada kursi kosong, kenapa kami tidak boleh duduk?
Kalian pantas duduk satu meja dengan Direktur Wu? Coba lihat diri sendiri, tidak malu? Kami sudah memberi hadiah. Bagaimana bisa kamu menyuruhku dan ayahku berdiri terus? Hadiah kalian cuma segitu, pantasnya duduk di sana. Satu meja dengan anjing. Perlakuan seperti ini baru pertama kali kulihat. Betul. Siapa suruh dia kasih gelang emas sekecil itu? Pelit banget, masih mau makan gratis di sini? Gelangnya memang kecil, tapi itu adalah perhatian ayahku. Kenapa kalian berani menghina? Barang loakan dari tempat rongsokan itu, pantaskah dibandingkan dengan gembok emas 28 gram dari Direktur Wu? Cuma orang miskin turun-temurun kayak kamu yang bakal nganggep itu barang berharga. Direktur Cheng, kerabat yang sinis dan keji seperti ini mana pantas dapat hadiah ratusan juta dari Anda? Aku akan beri keluarga lu satu kesempatan lagi. Jika mereka lolos ujian, aku akan bantu sekuat tenaga. Kalau tidak, kita berjalan masing-masing. Paman Lu, hadiah ayahku tidak menarik perhatian Anda. Bagaimana kalau lihat yang aku siapkan? Jangan-jangan ini juga barang loakan plastik dari tong sampah. Keluarga Wu tidak terima barang rongsokan. Aku kira apa barang bagus. Ini kan mangkuk pengemis. Paman Lu, mangkuk ini sengaja kusiapkan untuk acara bulan purnama. Artinya, anak ini nanti hidupnya berkecukupan, selalu damai. Acara bulan purnama dikasih mangkuk rusak. Itu kan mengutuk anak, nanti besar jadi pengemis, niatnya jahat sekali. Kamu sengaja mau bikin aku jijik ya? Lihatlah pesta makanku. Lobster Australia, 8.000. Lalu ada kepiting raja ini, paling tidak 12.000. Lihatlah kamu. Apa yang kamu berikan padaku? Sebuah mangkuk pengemis yang rusak. Jing, kalau mau kasih mangkuk, kasih yang baru dong. Mangkuk rusak begini mana bisa jadi hadiah? Ayah, mangkuk ini sangat berharga. Paman Lu, kamu yakin tidak mau menerimanya? Mau ku bilang apa lagi? Bawa pergi mangkuk rusakmu. Pergi sana. Hancurkan, jangan menyesal. Menyesal? Aku, Lu Chaoqiang, tidak tahu cara menulis kata menyesal. Wajar saja. Siapa suruh mereka kasih mangkuk rusak? Keluarga Lu wataknya rendah. Sama sekali tidak punya batas. Sudah tidak tertolong. Mengerti, Direktur Cheng. Saya segera menjemput Anda. Ada orang membuang kesempatan mendekati konglomerat papan atas. Malah menganggap remeh hal yang penting. Benar-benar bodohnya tidak ketulungan. Bodohnya bukan main. Diam saja ngapain? Seret keluar dua orang ini. Jangan kotori lantai rumahku. Itu apa? Emas. Wah. Wah, benar-benar emas. Mangkok emas. Mangkok emas murni. Mangkok emas? Ini. Masa sih emas murni? Sudah kubilang, kau akan menyesal. Ya ampun. Benar-benar emas. Kualitasnya. Harganya pasti minimal ratusan juta ya. Tidak mungkin. Dia cuma tukang sapu jalanan, mana ada uang buat beli mangkok emas? Jangan-jangan cuma palsu yang dilapisi emas. Cheng Wenjing cuma pekerja kebersihan. Baju baru saja tidak mampu beli, mana mungkin bisa mengeluarkan mangkok emas. Aku tidak boleh tertipu olehnya. Iya. Dari mana kau dapat mangkok emas? Pasti waktu mengumpulkan barang rongsokan, nemu sampah berlapis emas. Kalian keterlaluan. Ayah, jangan marah. Kalau di sini tidak menyambut kami, lebih baik kita pergi saja. Berdiri. Siapa yang izinkan kalian pergi? Maksudmu apa? Sudah berbuat salah, lalu mau kabur begitu saja, ya? Kuberitahu kalian, gembok emas kami hilang. Hari ini, kalau kalian tidak jelaskan masalah ini, kalian berdua jangan harap bisa keluar dari halaman ini. Bu, pasti ada salah paham. Ayahku pasti tidak mungkin yang mengambil gembok emas itu. Kau. Bajingan. Kalau berani membela orang luar lagi, kupaksa Keksin cerai denganmu. Sayang, ada apa? Sayang. Barusan waktu aku menghitung hadiah ultah 1 bulan, ternyata gembok emas yang dikasih Pak Wu hilang. Itu kan harganya puluhan juta rupiah. Gembok emasnya hilang? Kamu periksa dengan teliti belum? Waktu terima hadiah tadi,
Cuma dia, He Dashan, yang mondar-mandir di depan kotak hadiah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Jadi kamu curiga ayahku yang mencurinya? Bukan curiga, sudah pasti. Hadiah ultah 1 bulan cucu kandungmu sendiri berani kamu curi. Sungguh keterlaluan. Iya, lihat pakaiannya yang lusuh itu. Cuma mau numpang makan, gak tahu deh, di balik itu, sudah berapa banyak perbuatan memalukan yang dia lakukan. Sungguh tak tahu malu. Kalian asal bicara. Aku He Dashan, meski miskin, tapi punya harga diri. Mengatakan, aku mencuri hadiah ultah cucuku sendiri. Hal itu, dipukul mati pun aku tak akan lakukan. Harga dirimu tak ada harganya. Memegang teguh harga diri bisa buat makan? Sebenarnya Tian Lei bukan anak kandung kalian. Sekarang anak perempuanmu sudah kembali, kamu curi gembok emas buat nambahin dia. Itu kan wajar saja. Lihatlah, kalian berdua pakai baimana lusuh, bikin sandiwara berdua, anggap kami bodoh ya? Tidak mungkin. Ayahku bukan orang seperti itu. Kalian anak muda tidak mengerti. Begitu orang jadi miskin, harga dirinya langsung lembek, rasa malunya dikasih ke anjing. Perbuatan tak tahu malu apapun bisa dilakukan tanpa ragu. He Dashan, aku tak bisa terima besan yang suka mencuri-curi seperti kamu. Cucuku ini sungguh sial sekali. Bisa dapat kakek yang suka mencuri seperti kamu. Ini fitnah, bohong, asal tuduh. Semuanya, aku Cheng Wenjing sudah lama tidak jadi orang miskin. Apa? Aku, Cheng Wenjing, gak mau hidup miskin. Sudah bertahun-tahun. Wih keke. Kak, gimana kalau kalian bawa papa pergi dulu aja? Aku takut nanti membuat mertuaku marah. Aku juga nggak bisa lindungin kalian. Santai aja. Semua orang di ruangan ini digabungin, gak bakal bisa lukai aku sedikit pun. Kamu beneran nganggap diri sendiri sebagai putri orang kaya ya? Kayak kata nganga, mulutnya besar banget. Buka mata lebar-lebar, lihat. Ini apa? Wah, Mao Tai asli. Mao Tai Feitian yang sudah disimpan 20 tahun. Cuma buat ngantri dapat jatahnya aja, perlu nunggu setengah tahun. Harganya di pasar gelap bisa nyampe 5 digit. ini berapa harganya, ya? Langsung dari Kuba, Kohiba, Siglo 1. Cuma sebatang ini aja. Udah cukup buat kamu dan bapakmu ngutip sampah setahun. Dibilang miskin, masih aja nggak mau ngaku. Akar keluarga He kalian itu tertanam terlalu dalam di tanah. Berapa generasi, cuma tumbuh tulang hina. Bahkan kalau omong kosong sampai langit pecah, tetap aja nggak bisa jadi phoenix. Hina aku boleh, jangan hina anakku. Dengar ya, nasib bisa berubah. Orang-orang kayak kalian, tajam dan kejam, kaya tapi nggak punya hati. Mau kuburan leluhur ngeluarin asap hijau sekalipun, bakal kalian habisin juga. Kamu, mulutmu tajam sekali. Kondisi Xiao Cheng tidak baik. Mereka mungkin akan bertindak. Percepat. Harus sampai di rumah keluarga Lu dalam 10 menit. Baik, Asisten Lin. Dia mau ngapain sih? Kok malah ngerokok? Ah, rokok palsu. Omong kosong. Wrapper Cohiba itu terasa berminyak dan halus, saat dibakar ada aroma kacang dan cokelat. Yang ini kering dan mudah patah, bau tembakau murahan. Paling cuma puluhan ribu sekotak. Minuman palsu. Kamu ngerti apa? Ini kan Mao Tai Feitian punyaku, barang langka yang susah dicari di pasaran. Mao Tai Feitian asli itu aroma jiangnya kental dan halus, lengket di gelas merata seperti sutra. Yang kamu punya ini, bau alkoholnya menusuk, lengketnya berantakan, alkohol murahan dicampur perasa. Biayanya nggak sampai 20 yuan. Jing kok tahu banyak sekali, cara bicaranya, pengetahuannya, nggak kayak orang yang tiap harinya jalanan. Kamu yang cuma tukang sapu jalanan, seumur hidup nggak pernah minum Mao Tai asli. Kamu punya hak apa untuk menilai barangku? Kemewahan yang kamu banggakan itu, di mataku, cuma seperti badut yang lucu. Ini Feitian Mao Tai. Harganya 80.000 per botol. Kamu sanggup menggantinya? He Tian Lei, ayahmu sudah pikun. Malah melindungi barang seperti ini. Direktur Cheng, jika Anda memberi perintah, kami akan langsung masuk. Tunggu di luar saja,
Aku tahu batasannya. Jing, kamu terlalu emosional. Kita tidak bisa melawan mereka. Ayah, jangan takut. Ada aku di sini. Aku bilang sekali lagi, gembok emas bukan kami yang ambil. Kalau mau memfitnah, ukur dulu diri kamu cukup level atau tidak. Ayahmu duluan yang mencuri barangku, lalu kamu yang menghancurkan anggur mahal saya. Hari ini kalau aku tidak memberi kamu pelajaran, aku tidak akan menyandang nama Lu. Lu Chao-Qiang masalah yang dibuat anakku. Aku yang mengganti. Aku akan mengganti, bahkan sampai menjual semua. Tetapi kalau kamu bilang aku mencuri hal ini sampai mati, aku tidak akan mengaku. Hah, berani melakukan, tidak berani mengaku. Keluarga kamu mencuri ayam dan mengutil sudah tertanam di akarnya. Benar-benar atap tidak lurus, tiang bawah miring. Sudah busuk dari akarnya. Seumur hidup tidak akan bisa bangkit. Gembok emas, bukan aku yang curi. Kenapa kamu harus menuduh aku? Apakah harus sampai aku mati di sini kamu baru percaya padaku? Aduh, kamu mengancam kami? Baiklah, kalau kamu berani bilang lakukan saja untuk semua orang lihat. Istri sih, pengecut seperti ini kamu pikir dia rela mati? Kalau aku hidup seperti kamu sudah lama mencari tali untuk gantung diri. Kenapa masih di sini mempermalukan diri? Baik kamu tidak percaya padaku hari ini, aku akan menyerahkan nyawa tua ini di sini untuk membuktikan kebersihan diriku. Cepat tahan dia. Ayah. Kenapa bisa membentur tembok? Ayah, kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak mencuri. Ayah, sadarlah. Ini dia sendiri yang membentur, tidak ada urusan dengan kami. Benar-benar. Dia sendiri yang mencari mati. Tidak ada urusan dengan aku. Tidak ada urusan dengan kami. Awalnya aku berpikir, mengingat hubungan keluarga memberi kamu jalan hidup. Sekarang lihat. Lin Wei langsung bawa orang masuk. Ada apa? Waktunya sudah tiba. Saatnya hidangan utama. Hei, kalian siapa? Ini masuk ke rumah orang tanpa izin. Aku mau lapor polisi. Direktur Cheng, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Cepat bawa ayahku ke rumah sakit kota. Hubungi ahli bedah saraf terbaik. Berapapun biayanya, aku mau dia selamat. Tim 1, siapkan tandu. Helikopter akan tiba dalam 20 menit, jemput di lapangan sekolah dasar desa. Beritahu Dekan Zhao di rumah sakit kota, siapkan ruang operasi. Helikopter lagi? Jangan sok-sokan. Lin Wei, kamu bawa ayahku pergi dulu. Urusan sisanya aku yang tangani, baik. Ayah, tahan ya. Aku ikut sama ayah. Mau ikut kemana? Nggak lihat situasinya gini. Kelihatannya bukan orang baik. Jangan-jangan ini kelompok penipu. Iya benar. Tianlei, kamu memang nggak punya otak. Ayahmu sendiri yang cari mati, urusan kita apa? Kalau kamu ikut, gimana kalau malah dituduh? Kalau bukan karena Kaludua tuduh ayahku mencuri, dia juga nggak akan terpojok sampai begini. Dia sendiri yang tidak bersih tangannya. Urusan aku apa? Hei, berani-beraninya kamu pukul suamiku. Aku lawan kamu. Aduh. Kok main pukul orang sih? Dasar perempuan gila. Berani pukul aku. Aku mau periksa luka. Aku mau lapor polisi. Silakan saja. Aku kasih tahu kalian. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, keluarga lu harus bayar dengan nyawa. Kamu mengancam aku? Ya kan? Gembok emasku yang sepotong besar itu hilang. Aku belum selesai urusin itu. Kamu pikir cuma karena ayahmu keluar darah sedikit? Urusan ini selesai? Betul, gembok emas keluarga kami jelas dicuri ayahmu. Masa ia bisa terbang sendiri? Menurut kalian, benar kan? Benar kan? Iya benar. Kalian mau apa? Ini rumahku, mau apa? Inikah yang kamu bilang gembok emas yang dicuri ayahku? Kalian hampir bikin dia terpojok. Apa maksudnya ini? Kenapa gembok emas ini ada di sini? Cuma buat cari duit buat main mahjong. Males repot-repot. Aduh,
Dasar pelupa, jadi bingung sendiri. Gue cuma simpan duluan aja, takutnya hilang. Sayang, aku beneran gak sengaja. Hidashan udah cedera. Kalau sekarang ngaku salah, bisa-bisa seumur hidup digantungi keluarga He. Gak apa-apa kok, ini kan bukan salah kamu doang. Gimana? Kalian mau lepas tanggung jawab? Ini ngomong apaan sih? Kalau bukan kamu sama bapakmu itu yang sok jagoan mulu, mana mungkin ada salah paham ini? Kalian yang salah nuduh malah beneran? Miskin, ya terima aja. Kalau mau nyalahin, salahin diri sendiri yang nggak bisa bergaul. Oke, bagus. Awalnya aku mau ngasih muka buat Tianlei, anggap kalian keluarga. Tapi kalian nggak pantas. Mau nyari-nyari hubungan keluarga sama kami, ha? Coba lihat diri sendiri dong. Kamu pantas? Terus bapakmu yang tukang loak itu, dia pantas? Udah, muternya cuma satu, nggak ngeliatin keluarga kami, kan? Iya, gue emang nggak ngeliatin. Bisa nyangkut ke keluarga kami, itu udah rezeki kamu. Kalau masih bacot, minggat dari sini. Minggat ya minggat. Menantu keluarga lu gue nggak pantas, gue juga nggak mau lagi. Apa katamu? Dia ayah yang melahirkan dan membesarkanku. Ini kakak yang akhirnya kutemukan kembali. Kalian memperlakukan mereka seperti ini, masih mau aku tinggal di keluarga lu? Sungguh tidak tahu balas budi. Baik. Besok kau langsung cerai dengan Kexin. Anak juga tidak boleh kau bawa. Si beban ini, jangan harap bisa membawa darah keluarga. Lu! Ayah, Tianlei, kalian tenang dulu. Kexin, kau harus nasihati suamimu supaya tahu diri. Orang tuaku meninggal sejak aku kecil. Ayahku mengangkatku sebagai anak saat aku sendirian dan menderita, dia memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Jasa membesarkannya lebih besar dari langit. Kalian mau aku putus hubungan dengannya, aku tidak bisa. Sekarang sudah berani ya. Jangan lupa, dulu kalau bukan aku yang menyampaikan pesan ke grup Chengxi, hanya dengan gelar sarjana biasa, mau jadi ketua tim? Betul. Keluar dari keluarga lu, kau bukan apa-apa. Ketua tim apaan? Aku tidak mau jadi lagi. Dan perlakuan buruk ini, aku juga tidak mau terima lagi. Kau berani. Suamiku, jangan marah. Ini cuma menantu, kalau yang ini tidak nurut, yang berikutnya lebih baik. Apalagi dia membawa ayah angkat yang tukang loak dan kakak yang penyapu jalan. Cuma Kexin kita yang buta, sampai mau hidup dengannya. Dengan orang tua seperti kalian, aku yang benar-benar buta. Kexin, kamu ngomong apa sih? Ayah, selama ini, bagaimana kalian memperlakukan ayah mertua? Aku melihat semuanya. Jika kalian ingin mengusir Tianlei pergi, maka aku akan pergi bersamanya. Lu Kexin, kamu ini benar-benar orang yang suka membela pihak lain, tidak tahu terima kasih. Ini namanya membalas budi. Tianlei benar. Jasa membesarkan anak lebih besar dari langit. Ayah mertua di hatiku, sudah seperti ayah kandungku sendiri. Setelah aku melahirkan anak, ayah mertua yang setiap hari bangun sebelum subuh untuk memasak sup untukku. Tapi bapak, malah pergi main mahjong dengan Tante Ye. Itu sudah terjadi sebulan yang lalu. Mengapa kamu membicarakannya? Selama ini, kamu tidak peduli padaku. Tapi ayah mertua hanya seorang orang tua yang mengumpulkan barang rongsokan. Dia tidak tega makan enak, tidak tega pakai baju bagus. Tapi dia ingat aku suka kue kurma merah. Setiap kali ada pasar, dia selalu membelikannya untukku. Di hatiku, dia sudah seperti ayah kandungku sendiri. Jika kamu merasa keluarga He baik, maka pergilah ke keluarga He. Baik. Aku juga tidak ingin anakku memiliki kakek yang mengabaikan keluarga, yang hanya suka orang kaya dan benci orang miskin. Adik ipar benar. Gunung emas dan perak tidak bisa membeli ketulusan. Sutra dan brokat tidak bisa menyembunyikan kebusukan di dalam. Suamiku, apakah di hatinya masih ada tempat untukmu sebagai ayah? Pergi, sekarang juga pergi. Aku akan menganggap tidak pernah memiliki anak perempuan sepertimu. Baik, kalau begitu, kembalikan kartu gajiku. Aduh, uang di 2 kartu itu sudah aku transfer dan habis untuk judi. Kexin, apakah kamu masih punya hati nurani? Ayahmu bersusah payah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, hari ini kamu memaksanya seperti ini. Bukannya kamu ingin memisahkan diri? Gaji sedikit itu anggap saja sebagai uang pensiun untukku. Kamu ingin mengambilnya kembali? Tidak mungkin. Bukannya kamu bilang kita masih muda? Jadi mau menabung uang untuk kita? Membantu kita beli rumah?
Sekarang kamu bilang ini uang pensiunmu? Aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Pakai sedikit uang kalian kenapa? Mau minta kembali? Boleh saja. Kalau begitu, kalian berlutut. Beri aku 3 kali kau tahu yang keras. Minta maaf. Sudah jam 4.40, kalau tidak transfer uang sekarang, harus bayar denda. Keksin bagaimana kalau kita minta lagi pada tuan tanah? Minta perpanjangan 2 hari lagi? Tianlei, ada apa? Kakak, begini. Aku dan Keksin beli rumah bekas. Harus bayar 400.000 uang muka. Tapi uang mukanya ditahan ayahnya dan tidak diberikan. Kalau sebelum jam 5, tidak bisa bayar uang muka, harus ganti rugi. 800.000 denda. Tianlei, kamu demi aku dan ayah, bermusuhan dengan mertua yang kaya, sekarang malah uang dan rumah hilang semua. Kamu menyesal? Aku tidak menyesal. Ayahku menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Dia yang membesarkanku. Yang bisa kulakukan untuknya, sangat sedikit. Sekarang aku hanya benci diriku tidak punya kemampuan. Menyusahkan Keksin dan anak, ikut menderita bersamaku. Adik yang baik, rumahmu, kakak yang belikan. Wahahaha. Aduh, kamu cuma tukang sapu jalanan. Kamu tahu nggak 400 juta ditumpuk setinggi apa? Nggak takut mulutmu sobek karena kebanyakan ngomong? Kak, kamu ngomong apa sih? Itu 400 juta, bukan 400.000. Kak, aku tahu kamu tulus mau bantu kami, tapi meskipun kamu benar-benar punya, kami nggak bisa terima. Iya. Keksin, kakak iparmu ini agak ada masalah ya? Tukang sapu jalanan nabung 400 juta, jalan yang dia sapu terbuat dari emas, ya? Bukan 400 juta. Nah, lihat kan, bualanmu ketahuan. Nggak bisa ditutupi lagi kan? Maksudku, bukan cuma bayar uang muka. Harga total rumah bekas itu berapa? 1,2 miliar. Oke, 1,2 miliar. Kakak yang beliin tunai, anggap saja hadiah pernikahan untuk adik dan adik iparku. Cuma telat beberapa tahun aja. Kakak, aku tahu kamu berniat baik untuk kami, tapi uang ini kami juga tidak bisa terima. Kakak, aku tahu kamu ingin membela kami, tapi omongannya kebesaran, nanti susah untuk mengakhirinya. Kalian aktingnya mirip banget. 1 mau kasih, 2 nggak mau. Haha, kamu hari ini kalau benar-benar bisa keluarin 1,2 juta yuan, aku akan berdiri terbalik dan makan tai. Iya. Jangan sok hebat. Kakak, kamu serius? Kamu tekan aja. Hari ini aku mau lihat, gimana kamu bisa keluarin 1,2 juta yuan ini. Alipay, pembayaran 1,2 juta yuan telah diterima. Beneran? Beneran? Ini, beneran udah masuk. Masa sih? Benar-benar masuk nih? Benar 1,2 juta. Ini, masa sih? Aku nggak percaya, aku lihat dulu. Baterai habis atau nggak bisa lanjut akting? Cheng Wenjing, keluarkan HP-mu. Biar kami lihat catatan transfernya. Halo? Pak Cheng, Bapak He sudah sadar. Benarkah? Bagus sekali. Aku segera ke sana. Oh ya, atur perawat terbaik untuk ayahku. Jaga dia 24 jam. Ginseng, sarang burung walet, teripang, semuanya disiapkan. Mau ginseng sama sarang burung walet lagi? Aktingnya mirip banget sih. Keksin, kakak iparmu ini kalau nggak jadi aktris, sayang banget. Iya sih. Tianlei, Keksin, ayo, ke rumah sakit. Oke. Ayah. Jingjing, Tianlei. Ayah mempermalukan kalian. Ayah, aku gagal melindungi ayah. Justru aku yang harus minta maaf. Ayah, maaf, kalau saja aku lebih awal membela ayah. Ayah tidak akan terluka. Anak bodoh. Aku sudah dengar dari asisten Lin,
Kamu berbuat untukku. Hampir bercerai dengan Kexin. Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Utang 1.200.000 yang aku punya padamu. Aku dan Tian Lei akan pelan-pelan melunasinya. Tidak usah. Apa? 1.200.000? Jing. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa kamu meminjam dari rentenir? Ayah, aku tidak. Jing, ayah tahu kamu ingin membela adikmu. Membelanya. Tapi utang rentenir itu tidak boleh disentuh. Bunga berbunga bisa bikin orang mati. Jing. Sudah kubilang, Kak, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Ini gara-gara aku dan Tian Lei. Kamu jadi ikut terseret. Jing. Ayah sudah putuskan. Nanti setelah ayah keluar dari rumah sakit, ayah akan mengumpulkan botol bekas. Mengumpulkan barang rongsokan. Ayah yang akan melunasinya untukmu. Bukan, ya, aku benar-benar tidak pinjam. Kak, paling-paling rumah itu tidak usah kita ambil. Aku ini laki-laki, masa mau biarkan kakak sendiri yang menanggung utang? Kita berangkat sekarang. Bukan, kalian dengarkan aku dulu. Aku benar-benar tidak pinjam uang dari rentenir. Uang segitu buat aku cuma sepele. Karena aku adalah bagian dari grup Cheng. Karena aku dari grup Cheng. Direktur Cheng, bisa kita bicara sebentar? Kata dokter, Bapak baru saja sadar. Jadi jangan terlalu emosional, mungkin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan nanti. Kalau begitu, aku tunggu sampai ayah sehat. Cari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Jing. Kondisi rumah sakit ini bagus sekali. Pasti mahal, ya? Ayah, nggak mahal, sama aja kayak kamar biasa. Aku nggak bohong, 8.800 sehari. Buat aku, itu cuma kamar biasa aja. Oh, baguslah. Ngomong-ngomong, setelah ayah keluar dari rumah sakit, kita pulang ke desa, ke kelenteng untuk menyalakan dupa buat kakekmu. Kakek. Waktu kakekmu meninggal, selalu menyebut-nyebut namamu. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah tidak bisa menemukan cucu perempuannya. Tak kusangka ada orang yang sampai mati pun masih mengingatku. Baik, ayah. Setelah luka ayah sembuh, aku temani ayah pergi. Atas nama pribadi saya akan menyumbang ke kelenteng desa Hengsan 20 juta rupiah sebagai dana amal. Biarkan Zhang Minghai dari cabang grup Cheng yang menangani sepenuhnya. Pada hari kelenteng selesai dibangun, saya akan datang sendiri untuk mengakui leluhur. Direktur Cheng, apakah perlu mengungkapkan identitas Anda? Jangan dulu, biar ayah saya terkejut. Baik. Paman, ketua direksi itu benar-benar royal ya? Langsung mengeluarkan 20 juta. Uang segitu mah apa sih? Dengan kekayaan ketua direksi, paling tidak segini. 50 miliar sebagai dasarnya. 50? Orang yang luar biasa. Desa Hengshan kita ini, apa jasanya sampai bisa melahirkan orang hebat seperti ini? Harus kita layani dengan baik. Papan roh ayahnya Hedashan ini, kenapa ditaruh di tengah paling depan? Yang pemulung itu, Hedashan. Menurut catatan desa, ayahnya dulu adalah dokter desa yang menyelamatkan seluruh warga desa. Makanya papan rohnya selalu ditempatkan di tengah untuk menerima persembahan. Pak Zhang, ini tidak boleh. Sang ketua dewan direksi itu sangat mulia dan berharga. Nanti kalau dia pulang dan lihat di tengah ruang leluhur yang dipuja, malah ayah seorang pemulung, sangat tidak membawa keberuntungan. Kalau dia tidak senang, pekerjaan kita semua bisa hilang. Betul, Pak. Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana?
Buang saja. Aku setuju. Nona Cheng Wenjing ada? Formulir perpanjangan ini perlu ditandatangani oleh keluarga. Dia sedang keluar karena ada urusan. Beri saja padaku. Ini. 8.800? Perawat. Apakah ini tidak salah? Tidak salah, Pak He. Anda dirawat di kamar terbaik kami, sehari 8.800. 8.800? Tapi Jingjing bilang, sehari 80. Ah, itu karena putri Anda sayang pada Bapak, takut Bapak tidak mau dirawat. $12.000 sehari? 5 hari di sini berarti 60.000. Jingjing butuh berapa tahun buat dapetin segitu? Nyawa tua gue aja nggak segitu harganya. Besok ada upacara leluhur di kelenteng. Keluar dari rumah sakit lebih awal nggak apa-apa kan? Harus nulis sesuatu. Harus bilang ke Wenjing buat jangan panik. Anak ini keras kepala. Kalau dia tahu, pasti bakal ngejar. Jingjing, kondisi ayah udah membaik. Pulang ke desa buat upacara leluhur. Jangan khawatir. Ini apa sih? Ini tablet arwah bapak gue. Ah, tablet arwah bapak gue. Kok bisa ada di sini? Pak Lu, saya sumbang 5.000. Ayo antri-antri, baik-baik, satu-satu ya. Semuanya, antri yang rapi. Pak Lu, saya sumbang 600. Saya sumbang 1.000. Itu. Saya sumbang 50.000. 50.000? Pak Lu, ingat, untuk ayah saya, sisakan tempat yang bagus. Baik. Wah, hebat sekali Bos Wu. Semuanya, contohin dia. Inilah yang namanya anak yang berbakti. Bos Wu benar-benar royal. Langsung sumbang 50.000. Bos Wu itu manajer di grup Cheng. Penghasilannya 5.600.000 setahun. Benarkah grup Cheng yang terkenal itu? Itu perusahaan terbesar. Keluarga marga di desa kita, renovasinya dibiayai oleh dia. Kamu mau apa ke sini? Mungutin sampah. Mungutin tablet leluhur bapakmu. Kamu. Ayahku di mana? Bos Cheng. Ayah ini memang. Sudah kubilang tunggu aku antar dia pulang. Cuaca di luar dingin sekali, luka ayah belum sembuh total. Di desa kan tidak ada pemanas. Jangan-jangan lukanya infeksi. Bos Cheng. Kalau begitu, saya segera siapkan mobil untuk pulang ke desa. Papan nama ayahku kok bisa dibuang di tanah luar? Dia semasa hidupnya sudah berjasa besar buat desa Hengshan. Kontribusinya sangat besar. Itu kan cerita jadul banget. Sekarang zamannya transaksi jelas, uang barang lunas. Kalau mau papan nama ayahmu masuk sini. Kamu mau nyumbang berapa? Nyumbang? Aku kok nggak tahu, nempatin papan nama aja harus nyumbang? Gak tahu ya, jangan asal ngomong. Yang Om Lu maksud itu, dana buat renovasi kelenteng. Iya. Oh, yang ini. Waktu berangkat buru-buru nih, cuma bawa segini. Juma. Bukan. Uang segini,
Buat beli 1 tungku dupa baru buat kelenteng aja, nggak cukup. Kelenteng marga. Bukan sembarang papan nama bisa dimasukin. Karena kamu mau papan nama ayahmu masuk, tapi nggak bisa nyumbang. Mending jangan mempermalukan diri. Sudah hampir jam 10 nih. Kenapa ketua direksi belum datang ya? Asisten Lin, kok Anda di sini? Akhirnya Anda datang, ketua direksi. Saya sudah menunggu lama. Persiapan acara kelenteng bagaimana? Tenang saja, ketua direksi. Segera selesai. Baik. Biarkan Lin Wei temani Anda mempersiapkannya dulu. Saya akan periksa kelentengnya. Siap, ketua direksi. Kalian. Kalau hari ini kalian tidak memberi penjelasan, saya tidak akan pergi. Kalian dengar tidak? Dia cuma tukang loak. Mau minta penjelasan dariku? Kelenteng kita hari ini akan menyambut dewa kekayaan bernilai puluhan miliar. Kamu siapa? Dengar ya, He Dashan. Hari ini ada upacara penghormatan leluhur. Lebih baik jangan cari masalah. Kalau tidak, aku usir kamu dari desa ini. Siapa yang mau kamu usir? Kamu baik-baik saja? Jing Jing. Ini anaknya He Dashan. Kok nggak mirip ya? Gaya dan penampilannya terlalu mewah. Kamu itu yang beberapa hari lalu. Petugas kebersihan? Iya, betul dia Pak Wu. Entah pinjam baju bagus dari mana. Benar juga, orang tergantung pakaiannya. Waktu acara bulan purnama dulu, kamu juga nggak kayak gini rupanya. Pak Wu, kami kesini untuk sembahyang leluhur. Kamu ada perlu apa? Betul. Kebetulan, aku lagi butuh seorang asisten pribadi. Lihat penampilanmu. Sayang banget kalau cuma nyapu jalan. Gini aja, kamu kerja sama aku bayar kamu 50 juta rupiah sebulan. 50 juta? Nisan kakekmu, aku juga bisa bantu. Pak Wu ini lagi ngehargain kamu. 50 juta loh. Itu cukup buat nyapu jalan berapa lama? Nggak boleh. Ini sama sekali nggak boleh. He Dashan. Niat baik malah dianggap niat jahat. Lihat deh penampilannya. Kurus kayak tongkat. Pantatnya juga nggak ada isinya. Sekilas aja kelihatan bukan tipe yang subur. Pak Wu aja bisa suka sama dia. Itu keberuntungan buat dia. Mau nggak kamu yang dapat keberuntungan ini? Gimana? Mau menampung aku? Betul. Ikut aku. Kekayaan dan kemewahan gak akan kurang buatmu. Aku ini orangnya. Paling bisa ngasih perhatian dan sayang. Kamu nggak layak. Aku nggak pantas, tahu. Kalau bukan karena kita masih keluarga, lo mesti berlutut dan ngemis kayak anjing ke gue. Bahkan lo ngantri aja nggak bakal kebagian. Pak Wu mau nampung lo, itu udah rejeki nomplok buat leluhur lo. Masa iya lo masih mau numpang hidup ortu? Kandang babi sama sarang anjing kayak gitu, ada apa yang bisa lo andelin? Lo mau ngapain? Bapak sama anak ini minta tolong, kok malah galak-galak sih? Gini ya adat keluarga He yang tua itu. Kamu. Jing Jing. Kak, kok bisa datang ke sini? Dari tadi pagi gue dengar orang bilang, ada yang ribut di balai desa. Ya gue cek aja langsung. Anda jangan marah. Anak saya masih muda, belum ngerti apa-apa. Tolong jangan dihiraukan. He Dashan, hebat juga ya lo. Rumah aja miskin melarat, anak perempuan juga nggak bisa nafkahin lo tua nanti. Masih aja lo puja-puja kayak harta karun. Cari susah sendiri aja. Pak Wu, hari ini adalah hari peringatan kematian ayahku. Aku mohon padamu. Tolonglah, berbaik hati. Biarkan aku meletakkan tablet arwah ayahku ke dalam kuil leluhur, boleh tidak?
Sepupuku, menurutku, ayah dan anak perempuan ini memang perlu diajar. Kamu jangan jadi lembek. Hedashan, minta maaf padaku. Aku tidak terima. Kecuali, kau berlutut dan memohon padaku. Sujud. Sujud. Sujud? Baik, aku akan berlutut untuk kalian. Ayah, aku mohon pada kalian, biarkan aku meletakkan tablet arwah ayahku ke dalam kuil leluhur, boleh tidak? Sekarang baru tahu Nyungsep. Sudah terlambat. Dashan, gimana rasanya tendangan tadi? Ini adalah akibatnya kalau berani macam-macam sama Bos Wu. Sepupuku jagoan. Bapak dan anak yang tak tahu diri ini. Memang perlu diajarin. Kamu ini pemulung? Tanganmu aja belum dicuci, berani-beraninya pegang celanaku. Kalian kok bisa kayak gini? Kalian keterlaluan. Keterlaluan? Dengar ya, Den. Hari ini kamu bawa patung arwah bapakmu? Minggat dari sini. Kamu, aku apa? Aku masih bisa ngomong baik-baik sama si tua bangka kayak kamu, sudah sangat ngasih muka. Kalau tunggu sampai paman besarku datang, seisi keluargamu, Nyungsep minta ampun, padaku juga percuma. Ayah, kamu gak apa-apa. Kalian? Dulu, waktu desa kita kena wabah, bapakku keliling dari rumah ke rumah buat ngobatin kalian. Tapi dia sendiri malah ketularan dan meninggal. Dia meninggal baru berusia 42 tahun. Kalian tega banget sama dia. Hari ini adalah hari peringatan kakekku. Aku nggak mau buang-buang waktu sama sampah kayak kamu. Sujud, minta maaf sama ayahku, terus minggat dari sini. Sujud, minta maaf pada ayahku, lalu pergi dari sini. Tidak, apa aku tidak salah dengar? Aku adalah wakil presiden perusahaan cabang grup Cheng. Kau suruh aku sujud dan minta maaf padamu? Kau pura-pura. Sekarang bisa pergi? Berani-beraninya kau pukul aku. Kau benar-benar berani memukulku? Kenapa? Memukulmu harus lihat kalender dulu? Baik. Cheng Wenjing. Kau akan tahu betapa mahalnya harga satu tamparan ini. Pamanku adalah direktur utama perusahaan cabang grup Cheng. Dia bilang, ruang leluhur ini harus dikosongkan untuk dewa kekayaan. Papan nama kakekmu ini harus dibongkar, mau tidak mau. Zhang Minghai. Begitukah caranya dia mengajarimu bekerja? Cheng Wenjing. Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama Direktur Hai langsung? Yang ging. Dia hebat, ya? Aku akan suruh dia segera datang ke sini. Kau keterlaluan berakting. Zhang Minghai, kau punya 1 menit untuk segera datang ke ruang leluhur desa Hengshan. Terlambat 1 detik, posisi direktur utamamu selesai. Direktur utama kita sudah sampai di pintu masuk desa. Segera. Zhang Minghai, kamu punya waktu 1 menit. Segera gulingkan dirimu ke balai keluarga desa Hengshan. Direktur utama marah sekali. Ada apa? Pak Zhang, masih ada 55 detik. Sebaiknya kamu lari ke sana. Ya, baik. Lari. Aku adalah orang dari perusahaan cabang grup Cheng. Berani-beraninya kau sentuh aku. Apa masih bengong? Cepat tangkap orangnya. Pak Wu, akan ada hadiah yang besar. Kalian mau apa? Lepaskan anakku, kalian. Perbuatan kalian melanggar hukum. Lepaskan aku.
Berani-beraninya kalian memperlakukan aku seperti ini, yakin bisa menanggung konsekuensinya. Konsekuensi? Ini cuma menangkapmu. Bahkan kalau sampai hampir mati dipukuli, gua sama sekali nggak bakal kena masalah. Baiklah, aku ikut kalian. Kamu keponakan Zhang Minghai, ya? Semoga nanti kamu jangan berlutut memohon padaku. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Nanti sepupuku akan membuatmu tahu. 3 kata itu bagaimana ditulis? Ayah, jangan khawatir, tunggu di sini. Sebentar lagi aku kembali menemani ayah sembahyang leluhur. Jing. Masih mau kembali? Mimpi? Pergi sana. Lepaskan anak perempuanku. Lepaskan anak perempuanku. Lepaskan anak perempuanku. Cheng Wenjing berani memukulku? Aku akan bikin dia menyesal. Si tua itu tunggu saja lihat kejadian seru. Direktur Wu. Lu Chaoqiang. Lepaskan anak perempuanku. Jing, ayah yang salah padamu. Kalian keluar dulu. Aku akan menjamu dengan baik. Nona Cheng Wenjing ini, aku akan menjamu akan... Cheng Wenjing, kamu kan sombong banget. Ayo, sombong lagi. Ini akibatnya pukul Direktur Wu. Aku memukul orang yang memang pantas kupukul. Apa konsekuensinya? Masih berani membantah? Grup Cheng kami adalah perusahaan teratas. Kamu sudah menyinggungku. Kamu tamat. Keluarga He kalian juga tamat. Yang harus tamat itu kamu. Dan Zhang Minghai. Dan kalian keluarga Lu. Sekarang, bahkan kalau kalian berlutut memohon padaku, sudah tidak ada gunanya lagi. Malah suruh kami berlutut? Apa otakmu kemasukan air? Masih belum kapok sampai dapat pelajaran berdarah. Cheng Wenjing, sepertinya kamu belum sadar dengan keadaanmu sendiri. Baik, sebagai orang yang lebih tua, aku akan menyadarkanmu. Kamu berani melawan? Sekarang biar aku yang menyadarkanmu. Kalau masih belum sadar juga, ayo coba. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ku beritahu kamu. Banyak yang pengen bunuh aku, kamu yang paling rendah. Kamu, tunggu aku keluar. Dasar perempuan kurang ajar. Berani-beraninya memukul bosku. Gua bakal lawan kamu mati-matian. Aduh, dasar perempuan. Aku bunuh kamu. Kamu tunggu saja. Mana orang-orangnya? Cepat kembali. Aku akan bunuh perempuan kurang ajar ini. Paman, di sini, Bos Zhang datang. Wu Renyao, kurasa kau sudah keterlaluan? Wu Renyao, barusan kamu bilang mau bunuh siapa? Paman. Paman, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu nggak datang, aku sudah mati dipukuli cewek gila ini. Kamu harus bela aku, ya? Pak Zhang, wanita ini terlalu berani. Kamu kan suka mukul orang? Sekarang Pak Zhang sudah datang. Aku lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Cheng Wenjing, kamu tamat. Pak Zhang, dia tuh sama seperti bapaknya yang nggak tahu terima kasih. Sama sekali nggak menghormati kamu. Zhang Minghai, keponakan dan antek-antekmu, memang sangat setia. Lihat dia. Kami sudah menasehatinya dengan baik, memintanya untuk tidak mengganggu upacara penghormatan leluhur hari ini. Tapi dia tidak mau dengar. Malah memukulku sampai begini. Lihat, mukaku bengkak. Dia malah menyuruh kami semua berlutut dan bersujud minta maaf padanya. Sungguh keterlaluan. Betul. Cheng Wenjing, sudah kubilang, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Akibatnya? Kurasa yang tidak sanggup menanggung akibat adalah kau. Paman, apa kesalahanku?
Berani-beraninya kau bertanya? Paman, mungkin ada kesalahpahaman? Wu Renyao, apa aku terlalu memanjakannya? Kau berani-beraninya mengikatnya? Kau tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia cuma tukang kebersihan? Ayahnya pemulung sampah? Diam. Dasar bebal. Ketua direksi, Zhang Minghai gagal mendidik bawahannya. Tidak tegas dalam pengawasan, mohon amarah Anda reda. Direktur Bapak, apa Anda salah? Dia kan cuma tukang kebersihan? Bagaimana mungkin dia adalah direktur? Manajer Zhang, ini pasti tidak mungkin. Ayahnya itu yang tukang pungut sampah, He Dashan. Sudah sadar belum? Putri Hedasan adalah Direktur Grup Cheng. Celaka. Berarti keluarganya bakal sukses besar, dong? Celaka. Semuanya hancur? Kita sudah menyinggung dia. Kita pasti celaka. Zhang Minghai, cabang perusahaanmu ini benar-benar di luar dugaan saya. Direktur. Memanfaatkan kekuatan untuk menindas yang lemah, menyalahgunakan hukuman pribadi, melakukan kejahatan. Apalagi yang tidak berani dilakukan anak buahmu? Maaf, Direktur. Masalah ini saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Coba jelaskan. Ini karena saya gagal mendidik. Saya pantas dihukum, saya akan pecat mereka sekarang, bawa mereka semua ke kantor polisi, diperlakukan sesuai aturan. Ibu Direktur, aku yang salah. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Aku yang buta dan rendah. Mohon maafkan orang kecil seperti saya. Lepaskan aku seperti angin saja. Aku tidak akan berani lagi. Sekarang mau minta tolong pun harus antre. Wenjing, kami masih punya keluarga yang harus dihidupi. Cao Qiang. Dia tidak boleh kehilangan pekerjaan. Apalagi masuk penjara. Ibu Direktur. Semua kesalahan adalah salahku. Tolong, lihatlah kita masih keluarga. Kasihanilah nyawaku. Aku tidak bisa masuk penjara. Lagi pula, kami kan mertua Tianlei. Mertuanya. Bagaimanapun juga, kita satu keluarga. Anda tidak boleh bertindak kejam seperti ini. Aku yang kejam? Aku yang keji? Sekarang baru ingat kita satu keluarga. Baru tadi kalian melempar arca leluhur kakekku ke dalam lumpur. Dengan wajah yang sombong sekali, saat mau mengusir kami dari balai leluhur, kenapa tidak ingat kita satu keluarga? Aku. Zhang Minghai gagal mengawasi bawahannya. Diturunkan jabatannya dan dihukum, tetap di perusahaan dalam masa percobaan. Terima kasih atas pengertian Ibu Direktur. Sedangkan kalian berdua, sekarang juga berkemas barang-barang kalian dan pergi dari perusahaan. Mulai hari ini, Grup Cheng dan semua perusahaan terkaitnya tidak akan pernah mempekerjakan kalian lagi. Keluarga Lu kami sudah tamat. Upacara penghormatan leluhur akan segera dimulai. Ayahku masih menungguku di luar. Silakan, Direktur Cheng. Pak Cheng, semua sudah siap? Bapak, anak tidak berbakti. Bapak sudah menderita. Hari ini, aku dan cucu perempuan Bapak, Jingjing, akan mengantar Bapak pulang bersama-sama. Ayo kita pergi bersama untuk bersujud. Ayah, lihat dia. Jingjing. Dia sudah pulang. Putri keluarga He kita sudah sukses.
Hari ini, saya, Cheng Wenjing, umumkan 3 hal. Pertama, mulai hari ini, posisi di klan diatur berdasarkan generasi, tidak lagi berdasarkan kekayaan. Kedua, hapus sistem peringkat sumbangan. Biaya perbaikan balai leluhur akan saya tanggung sepenuhnya. Biaya selanjutnya akan dibayar dari dana marga He. Ini dokumen pendirian dana awal 30 juta. Untuk pemeliharaan balai leluhur, bantuan pendidikan anak klan dan tunjangan lansia. Ketiga, ayah saya, He Dashan, orangnya jujur dan setia dan berbakti. Mulai hari ini, diangkat sebagai ketua kehormatan seumur hidup balai leluhur. Jing. Ayah, kayaknya nggak bisa. Ayah, kalau aku bilang bisa, pasti ayah bisa. Hadirin sekalian, hari ini, aku Cheng Wenjing kembali ke akar keluarga, bukan untuk pamer apa-apa, tapi untuk memberitahu semua orang, bahwa jiwa dan karakter keluarga He bukan terletak pada harta, tapi pada hati nurani. Tabib He pasti sangat senang bisa melihat hari ini. Dashan punya anak perempuan yang hebat. Desa kita punya bintang. Ayah, ayo pulang. Jing. Terima kasih sudah kembali. Hidup ayah sudah berarti. Ayah, hari-hari ke depan, akan kutantangi ayah pelan-pelan.